Sekelompok pelajar di Bogor, Jawa Barat Jumat sore saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan. Sejumlah kios di sekitar lokasi memilih tutup karena takut terkena imbas. Ya, sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat, puluhan pelajar menangis histeris saat dipertemukan dengan orang tua mereka di kantor polisi pada Jumat sore. Warga merekam aksi puluhan pelajar yang terlibat tawuran di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat sore. Sejumlah remaja menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam berukuran besar, berbentuk celurit hingga golok. Tak hanya saling serang menggunakan senjata tajam, para pelajar ini juga saling lempar petasan hingga membuat warga panik. Sejumlah kios di pinggir jalan memilih tutup karena tak ingin terkena imbas tawuran. Warga mengaku terganggu dengan ulah para pelajar yang kerap terjadi di wilayah ini. Warga berharap pihak sekolah maupun pihak kepolisian bisa mengantisipasi aksi tawuran agar tidak terulang. Sementara itu di Jakarta, 31 pelajar menangis histeris saat dipertemukan dengan orang tua mereka di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat sore. Jika terbukti memiliki senjata tajam, mereka diberi sanksi pencabutan kepemilikan kartu Jakarta Pintar hingga dikeluarkan dari sekolah. Pada saat kami amankan di tempat mereka berkumpul, bertebaran beberapa sajam yang memang sudah dibuang oleh mereka. Begitu tahu petugas datang, mereka sudah membuang. Puluhan pelajar tingkat SMP dan SMA ini ditangkap petugas kepolisian saat hendak melakukan tawuran di wilayah Kemayoran pada Jumat siang. Dari lokasi, petugas juga mengamankan belasan senjata tajam. Tim Liputan, CNN Indonesia. Seperti garam di lautan yang tidak ada habisnya, tawuran di wilayah Jabodetabek pun seakan tidak ada akhirnya. Ya, kenapa tawuran semakin banyak dan apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikannya? Terus! Balik! Ini kasih informasi kan. Hingga kini tawuran di Jabodetabek masih terus terjadi. Selain dilakukan oleh kelompok warga atau pemuda, tawuran juga dilakukan oleh pelajar, bahkan menggunakan senjata tajam. Tak main-main, tawuran pun bisa merenggut nyawa. Kami mendatangi tempat yang sebelumnya baru menjadi lokasi tawuran dan menanyakan warga sekitar apa pendapat mereka soal maraknya tawuran saat ini. Ya itu nggak baik aja buat warga masyarakat dari mulai yang kecil pengaruhnya sampai yang dewasa. Apalagi kalau ada orang tua di sekitarnya dan itu bisa jadi dampak korban juga malah melebar. Dari tadinya yang nggak tahu malah jadi ikut-ikutan karena kena dampak gitu kan. Beberapa bulan yang lalu pun ada yang ibu-ibu sampai meninggal. Iya, di terowongan Cipayung kalau nggak salah. Dan itu sebaiknya polisi ditindak cepat sih. Saya dengar dari warga-warga situ katanya udah ditindaki sama polisi, tapi tetap aja warganya masih tawuran. Pendapat saya sih kan ikut-ikutan aja biar kayak nunjukin jati dirinya aja gitu loh. Kumpulannya dia pada gitu. Cuman bikin cemas aja jadinya. Orang mana aja dia takut. Ya, tidak salah jika orang bilang Jakarta keras, Bu. Tawuran benar-benar menghantui masyarakat karena semakin sering terjadi. Saya saat ini berada di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, di mana beberapa hari yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 27 Januari dini hari, telah terjadi aksi tawuran antara dua kelompok remaja. Terlihat dalam video amatir bagaimana kedua kelompok ini melancarkan aksinya hingga membuat jalan raya tidak bisa dilalui. Bahkan pada bulan Januari saja sudah ada belasan peristiwa tawuran yang telah kami beritakan. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah aksi tidak terpuji ini kembali terulang? Tawuran kali ini bisa dibubarkan setelah pihak kepolisian yang tengah melakukan patroli mendapat laporan masyarakat. Polisi mengamankan sejumlah pelaku remaja serta senjata tajam saat melakukan penyisiran di permukiman warga. Tawuran diduga dipicu saling ejek di media sosial. Selain melakukan patroli rutin, saat ini polisi mengandalkan informasi dari masyarakat untuk dapat menghentikan tawuran.
Namun kehadiran media sosial membuat tugas aparat penegak hukum semakin sulit. Seperti pada peristiwa tawuran di Kabupaten Tangerang pada akhir bulan Januari. 2 kelompok geng motor terlibat tawuran yang menewaskan 1 orang. Juga terjadi usai mereka janjian di media sosial. Tawuran juga terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara. 2 kelompok remaja juga janjian tawuran dengan menggunakan media sosial dan saling berbagi informasi di mana tidak sedang ada patroli polisi. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak kepolisian menyusup ke perkumpulan mereka melalui pelaku tawuran yang telah dibina untuk mendapatkan informasi. Ada 30 anak yang dibina oleh sekolahnya, lalu ada beberapa anak yang dikatakan sebagai pentolannya, itu saya bina. Saya jadikan mereka agent yang dalam hal ini tentu identitasnya kita rahasiakan. Nah, saya bekerja sama juga dengan kepala sekolah dan bagian kesiswaan. Untuk apa? Untuk dia ini bisa memberikan informasi kepada kita bahwa nih ada anak-anaknya ini. Seorang remaja yang identitas dan namanya kami samarkan karena di bawah umur mengaku gemar tawuran untuk melepas penat. Kalau tawuran mah nggak pas stres aja lah. Cuman healing lelaki itu doang. Healing lagi ya? Iya. Apa perasaan yang didapat? Ya kalau perasaan ya kayak seneng, seru gitu doang sih yang didapat. Gimana? Kayak pas dapat orang atau lagi ngejar orang? Ya kayak ngajar-ngajar orang aja sih, kayak seru gitu. Udah itu doang. Iya, nambah temen, nambah banyak ya. Bergaul lah, kayak gitu. Oh, bergaul. Jadi Iya. makin banyak temen. Makin banyak teman. Bahkan dari orang luar Jakarta pun ikut ke sini, Bang. Iya. Ikut tadi kayak gimana? Janjian apa gimana? Ya dari sebuah Instagram kita DM-an, ya codean ketemuan di mana janjiannya, di situ kita itu. Pengawasan penggunaan media sosial juga perlu dilakukan oleh orang tua untuk memastikan anaknya tidak terlibat tawuran. Sebab langkah pencegahan terbaik diawali dari rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.